Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita akan lanjut cerita Diari Balungwangi ya. Sebelum mulai dari sini. Mas, besok kamu jadi kirim ke Tasik? Tanya Sari sambil menimang-nimang Fania. Ya jadilah. Sama siapa? Sendirian, jawab Rama sambil mempersiapkan barang yang akan ia kirim. Kalau kamu sendirian lebih baik jangan pergilah. Aku nggak mau ya kamu terjadi apa-apa. Udahlah, aman-aman. Insya Allah berangkat sehat, pulang sehat. Pokoknya aku nggak mau ya kalau kamu berangkat sendiri. Halah, angel. Dicariin uang kok malah mulek gue. Ya udah, aku tak cari temen. Mau cari temen siapa? Cewek atau cowok? Ya jelas cewek lah, cowok lah. Sorry. Cewek atau cowok? Cowok, ya Allah. Awas aja ya kalau sampai bermain wanita di sana. Ya Allah, belum juga berangkat udah nuduh yang bukan-bukan. Kayak nggak kenal lama aku aja. Iya. Ngomong-ngomong, mau ngajak siapa? Kalau Jojo aja gimana? Ih, jangan Jojo ah. Ntar ketularan gila kamu. Gila apanya? Orang Jojo waras kok. Tingkahnya, tuh lihat Fania. Dengar nama Jojo aja langsung nangis. Cup nak. Segitunya sama temanku. Tidak lama kemudian, panjang umur. Tiba-tiba Jojo datang dan Fania malah tambah menangis kencang. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ada apa Jo? Tumben kesini? Kangen aja ini. Pengen ke rumahmu. Ini Fania kenapa nangis mulu? Cup anak manis. Kini Fania malah tambah menangis sesenggukan. Udah jangan pegang, malah tambah nangis nanti lihat kamu. Segitunya sama aku. Rama, iya ada apa? Istrimu itu loh, kok tambah galak aja sama aku? Udah gak apa-apa, sahut Rama sambil memasukkan barang ke kabin mobil. Fania nangis gara-gara kamu tuh. Lah, kok aku yang disalahin? Baru juga datang. Iya, Fania nangis gara-gara kamu kesini. Lah sebelum aku datang bukannya udah nangis? Taulah, sewot Sari sambil masuk ke dalam rumah. Jo, daripada kamu ganggu dia, mending bantu aku sini. Siap bosku. Ngomong-ngomong, tumben Sari galak amat. Namanya juga ibu-ibu, ya jelas galak lah. Iya juga sih, tapi masa gitu amat ke aku? Ngomong-ngomong, kamu kesini ada apa? Ram. Gimana ya, malu aku. Aduh, anu mulu. Kalau sekali lagi anu lagi, tak lempar nih. Iya, sorry. Jadi apa? Gimana ya? Sebenarnya aku lagi cari pekerjaan. Wah, kebetulan Jo, aku lagi butuh orang buat temenin kirim barang. Serius? Kerja apaan? Masih tanya, gak lihat aku ngapain? Masukin barang. Ya ini, buruan angkat biar cepat selesai. Siap bosku. Emang mau kirim kemana? Ke Tasik sama Bandung. Waduh, jauh amat. Lah mau kagak? Ya maulah, asal makan gratis. Tenang Jo, nanti kebutuhan di jalan aku yang tanggung. Terus nanti aku kasih upah pula. Serius nih? Enak dong. Ya enak lah, namanya juga kerja. Langsung semangat aja kalau denger duit. Duit itu adalah raja dari segala raja Ram. Iya. Mereka berdua pun selesai mengangkut barang-barang dan menaikkan barang ke atas kabin. Setelah itu mereka beristirahat sejenak. Ketika sedang beristirahat, Sari keluar rumah sambil memberikan kopi dan cemilan ringan. Nih kopi. Makasih ya. Fania udah tidur Sar, kata Jojo sambil menyomot pisang goreng. Udah, jawab Sari sambil pergi masuk ke dalam rumah. Segitunya mah aku. Kita nanti berangkat malam aja ya, jam 10-an. Oke lah, manut bosku. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka berdua pun sudah siap untuk berangkat ke luar kota.
kamu jadi berangkat, Mas? Iya, Jojo juga udah nunggu di mobil. Perasaanku kok nggak enak ya? Perasaan kamu aja itu. Udah, doakan yang baik-baik. Semoga pulang selamat. Aku kerjakan juga nyari uang buat kamu sama Fania. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Setelah berpamitan, Rama dan Jojo berangkat menggunakan mobil Grand Max berwarna hitam. Di perjalanan, mereka berdua mendengarkan lagu favorit mereka yang sesekali sambil bernyanyi dan menyalakan rokok LA. Ram, kata Jojo mengawali pembicaraan di dalam perjalanan agar tidak sunyi. Ada apa? Ngomong-ngomong, Santi gimana ya? Nggak tahu, emang kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Siapa tahu kamu masih punya rasa. Aneh kau Jo, aku itu udah punya istri. Mana mungkin mikirin yang lain. Ya siapa tahu aja. Aku dengar pas Santi dengar kamu menikah, dia langsung nangis-nangis gak jelas Ram. Semua barang dan benda di rumahnya dihancurin. Bener-bener seperti orang gila tuh anak. Tahulah. Lah emang kenapa sih kamu gak nikah aja sama Santi? Dia kan juga cantik, cinta lagi sama kamu. Daripada nenek lampir, tiap ketemu kena marah mulu. Hidup itu pilihan Jo. Jadi terserah aku mau hidup sama siapa. Soal Santi, dulu juga udah aku jelaskan kan. Dia juga paham kan dan merelakan kepergianku. Tapi dia kok nangis berat ya? Ya nggak tahu juga. Mungkin desakan pikirannya. Iya juga ya. Ngomong-ngomong, gimana sih kamu kok bisa pisah sama Santi? Panjang ceritanya. Kata keluarganya nggak bisa bersatu. Ya alasan hitungan Jawa. Tahu kan orang dulu gimana? Lah terus gimana? Ya gimana lagi? Aku dan Santi berpisah secara baik-baik agar tidak melukai hati dan perasaan kita berdua termasuk orang tuanya. Gila, zaman udah modern gini masih aja pakai hitungan Jawa. Aku juga nggak tahu Jo. Dan kita juga hidup kan di tanah Jawa. Jadi ya kita hormati aja lah kebudayaan di sini. Betul juga sih. Tidak terasa mereka berdua telah sampai di Tasik dan mulai menurunkan barang-barang di suatu daerah hutan atau semacam kebun luas. Setelah menurunkan dan pekerjaan telah selesai, kini mereka menuju ke tempat kiriman barang yang kedua, yaitu menuju ke kota Bandung. Dan mereka pun mulai berangkat menuju ke lokasi. Ram, bener lewat sini jalannya. Dari Google Maps sih bener ini jalannya. Tapi ini kok kita masuk hutan? Tuh lihat, jalan di depan makin rapat. Rama pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan mengecek map lagi. Dan memang benar, jalan yang dilewatinya memang sesuai arahan dari Google Map. Akhirnya setelah merasa yakin, Rama pun melajukan kendaraannya lagi. Tidak lama kemudian sampailah di lokasi dan tidak lupa menurunkan barang-barang. Setelah selesai, kini Rama dan Jojo beristirahat di tempat tersebut. Ketika beristirahat, Rama sempat tertidur. Di tengah tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tampan memakai mahkota emas dengan rambut yang sebahu. Rama juga merasakan bahwa laki-laki itu memiliki aura yang sangat-sangat besar. Bangunlah, kata laki-laki tampan itu. Iya, ada apa? Ketika Rama mengedarkan pandangan, dia melihat banyak sekali rimbunan hutan dan dia merasa berada di atas gunung. Di sini adalah wilayah kekuasaanku dan aku telah menjaganya ribuan tahun. Maaf, Anda siapa ya? Laki-laki itu hanya tersenyum. Ketika kakimu menapak di daerahku, aku bisa merasakan sebuah getaran. Bahkan bangsa-bangsa di sini berhamburan dan mulai bertanya-tanya, siapakah sosok manusia itu hingga mampu menggegerkan daerah ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Aku telah mencari dari sumber auramu. Ternyata itu kamu. Dan kau saat ini tidak sedang bermimpi. Kau sekarang dalam bentuk sukma yang aku ajak ke tempatku. Lalu untuk apa kau membawaku ke sini? Jauh sebelum kau di sini, aku sudah diberikan petunjuk dan gambaran oleh junjunganku Maharaja. Beliau berpesan akan ada salah satu keturunannya datang ke tempatku.
Dan dia juga berpesan untuk melatihmu dan memberikan sebuah ilmu. Untuk apa kau melatihku? Aku tidak menginginkan apapun. Hanya Allah lah yang aku pinta. Tidak lama kau dan temanmu akan berhadapan dengan sosok yang kejam dan berbagai makhluk yang sangat kuat. Apa ucapanmu itu bisa dipercaya? Kau boleh percaya ataupun tidak, tergantung dirimu sendiri. Bukannya kau juga punya mustika dari kerajaan Kahuripan? Bagaimana kau tahu aku punya mustika? Mendengar itu, laki-laki itu hanya tersenyum. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Setelah sukmamu ku kembalikan, tinggallah di sini beberapa hari dan menujulah ke dalam hutan ini. Setelah pria gagah dan tampan itu menghentikan ucapannya, tiba-tiba saja Rama terbangun. Dia melirik jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Rama melihat Jojo masih tertidur pulas. Kemudian dia membangunkannya. Jo, bangun Jo. Apaan sih? Masih ngantuk ini? Ada hal yang ingin aku sampaikan. Apaan Ram? Tadi sukmaku dibawa seseorang. Dan Rama pun menceritakan kepada Jojo tentang mimpinya barusan. Serius Ram? Serius lah Jo. Jangan percaya hal begitulah. Katanya kamu ingin hidup normal. Tapi ini menyangkut hidup dan mati kita. Sebelum-sebelumnya aku kan pernah bercerita mimpiku bakal jadi kenyataan. Tapi apa kamu percaya begitu saja sama dia? Apa salahnya kita coba? Bismillah aja. Tiba-tiba setelah itu mereka dikejutkan dengan suara kakek-kakek. Percayalah pada raja penjaga tanah Pasundan dan berlatihlah. Gimana Jo? Ya, apa boleh buat? Kita akan berlatih bersama lagi. Oke lah. Setelah itu Rama dan Jojo pun bersiap untuk berangkat lagi menuju ke dalam hutan yang dimaksud dalam mimpinya. Setelah mengingat-ingat lebih detail, Rama pun melajukan mobilnya menuju ke hutan tersebut. Tidak lama, Rama dan Jojo pun telah sampai di sebuah hutan. Dan kemungkinan itu adalah hutan yang ada dalam mimpinya. Namun tiba-tiba, tidak lama kemudian, hutan itu diselimuti kabut yang sangat gelap. Dan sesekali terdengar petir yang menyambar. Dan tepat di depan petir itu menyambar tanah, di balik kabut muncul sosok manusia tampan yang sama persis dalam mimpi Rama. Secara bersamaan, batu biru yang melingkar di jari Rama juga menyala terang dan mulai meredup seiring sosok itu mendekat. Apa ini jin yang kau maksud? Tanya Jojo pada Rama. Iya bener, itu dia. Gila, merinding aku Ram. Udah, nanti kedengeran. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Iya siap. Emang ilmu atau ajian apa yang akan saya terima? Aku tidak bisa menyebutkan namanya. Itu merupakan ajian kuno atau ajian Jawa terdahulu. Di antaranya merupakan ajian kebal, ajian saifi angin, ajian pancasona, beraja musti, lebur saketi, dan ilmu karang. Banyak juga ya Jo? Iya bener. Bagaimana? Kalau ilmu kebal, udah pasti kebal. Kalau ilmu pancasona itu apa? Tanya Jojo pada lelaki itu. Ajian saifi angin mampu bergerak cepat seperti angin. Sedangkan ajian pancasona ini bisa memulihkan serta menyatu dengan alam. Ajian beraja musti merupakan ajian pukulan dahsyat yang mampu menghancurkan segalanya. Ajian lebur saketi, ajian ini mampu membunuh dan meleburkan jin serta setan. Dan yang terakhir adalah ajian ilmu karang. Apapun yang kamu sentuh akan hancur dan lebur. Kalau ilmu kebal saya nggak mau. Pada dasarnya saya ini manusia. Jadi kalau saya terluka udah pasti berdarah. Kalau saya tidak terluka ataupun berdarah, sudah jelas saya bukan manusia lagi. Iya benar, kata Jojo dan Rama. Baiklah, sebenarnya kamu sudah memiliki semuanya nak. Aku hanya akan melatihmu dan membantumu mengontrol kekuatanmu. Baiklah. Singkat cerita, tanpa dijelaskan prosesnya, Rama dan Jojo telah berlatih selama 2 hari di hutan tersebut. Sebenarnya makhluk apa sih yang akan kami hadapi?
Tanya Rama kepada sosok pemuda itu. Makhluk-makhluk yang menginginkanmu. Aku juga masih bingung. Kata makhluk yang kujumpai bahwa aku itu balung wangi dari keturunan orang sakti. Itu benar. Kau merupakan keturunan orang sakti. Dan tanpa kau ketahui, kau mampu mengeluarkan jurus dan ilmu yang tanpa kau sadari. Namun justru itulah yang lebih berbahaya. Karena kau tidak dapat mengontrol kekuatanmu. Itu akan dapat melukai orang lain maupun orang-orang di sekitarmu. Itu memang benar. Pendahulumu adalah orang yang berkarisma, dikdaya, sakti dan ahli strategi. Kalau boleh tahu, siapa itu? Jauh di atas 1000 tahun yang lalu, pendahulumu memiliki garis keturunan seorang patih kahuripan. Dan salah satu leluhurmu juga masih garis titisan darah Maharaja. Hingga perkembangan zaman tiba di kakek buyutmu yang melakukan laku tirakat. Dan kinilah tiba giliranmu, nak. Siapa itu? Sosok itu hanya tersenyum. Aku baru dengar kamu punya garis-garis orang sakti, Ram. Pantas aja sekali kibasan tangan langsung pura-pura Anda. Sahut Jojo ikut menimpali. Setelah ini pulanglah dan pergunakanlah ilmu ini di jalan yang benar. Berhati-hatilah di jalan. Ada makhluk jahat yang akan mengganggumu dan mengikutimu. Setelah perjumpaan itu, Rama dan Jojo pun berpamitan kepada sosok makhluk yang sangat tampan itu. Singkat cerita, setelah menempuh beberapa lama perjalanan, kini Rama tiba di Pekalongan untuk mengambil barang lagi. Habis ini kita kemana lagi, Ram? Ke Mojokerto. Dalam perjalanannya ke Mojokerto dan tiba di sebuah tanjakan, tiba-tiba dari atas ada sebuah truk yang berjalan mundur hingga menabrak pick up dari Rama. Astagfirullah, kamu gak apa-apa, Jo? Alhamdulillah gak apa-apa, Ram. Kaget doang. Syukurlah. Kemudian Rama dan Jojo keluar untuk mengeceknya. Sementara itu di rumah mertua Rama. Sari, apa suamimu udah pulang? Belum, Mak. Cup 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 cup, kata Sari sambil menimang-nimang Fania. Ini sudah 3 hari kok belum juga balik. Kemana perginya? Aku hubungi juga gak bisa, Mak. Gak tahu kemana. Apa mungkin baterainya habis ya? Coba kamu hubungi Jojo. Juga gak bisa, Mak. Kemana mereka perginya? Mama jadi khawatir. Tiba-tiba bingkai foto di ruang keluarga terjatuh dan kaca depan pecah. Mama berjalan menuju ke ruang depan. Ada apa ini? Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kenapa, Mak? Tidak apa-apa, Sar. Loh, kok bingkai foto mantanku sama Rama pecah, Mak? Sudah, tidak apa-apa. Doakan saja semoga suamimu selamat. Iya, Mak. Fania juga dari tadi gak mau berhenti nangis. Ya sudah, Mama buatkan bobo. Siapa tahu kena sawan. Sementara itu di tempat Rama berada. Waduh, Jo, kaca depan pecah ini. Penyok ke dalam. Wah, ini gak bisa dibiarin, Ram. Jojo lalu menuju ke pengemudi truk yang ada di depan. Hei, Pak, kalau mengemudi itu hati-hati dong. Seenaknya aja. Tuh lihat mobil kami. Maafkan saya, Mas. Saya juga tidak tahu. Ganti rugi nggak? Kalau nggak, gua gipeng kau. Iya, Mas, maaf. Saya akan mengganti rugi biaya kerusakan. Nah, gitu dong. Seenaknya aja jalan mundur. Udah, Jo, nggak apa-apa. Pak, maaf ya. Kok bisa sih Bapak teledor mengemudinya? Ada apa? Tanya Rama sambil menyalami bapak sopir truk tersebut yang ternyata bernama Pak Juli. Gimana ya? Sebaiknya jangan cerita dulu di sini. Mari, saya antar ke bengkel dulu. Mereka semua pun menuju ke bengkel yang terdekat. Di sana, bapak itu mulai menceritakan perihal apa yang terjadi tadi. Maaf, Mas. Tadi saya hendak menuju ke arah Semarang. Tidak taunya di jalan ada seorang wanita yang duduk di tengah jalan. Waktu saya berhenti dan mendekati wanita itu, dia hanya tersenyum, tapi tiba-tiba terbang. Dan waktu saya kembali ke truk, tiba-tiba truk saya telah berjalan mundur dengan sendiri. Aduh, Pak, jangan ngarang deh.
Lagian mana ada setan bisa nyetir. Benar mas, saya tidak ngarang. Yang saya alami benar. Sudah, nggak apa-apa pak. Asal bapak mau tanggung jawab, itu lebih dari cukup. Iya mas, sekali lagi maaf ya. Iya, lain kali kalau mau bepergian baca doa. Setan kok bisa nyetir mobil, ada-ada aja. Gerutu Jojo. Gerutu mulu kau Jo. Sabar ngapa? Lagian bapak ini kan udah mau tanggung jawab. Udah kan, beres. Iya aku ngerti, tapi alasannya nggak masuk akal. Lagian mana ada setan bisa nyetir kendaraan. Ada kok. Emang ada? Kamu percaya begitu? Beneran ada Jo. Setan apa itu? Jenis makhluk apa itu? Setan jenis kelamin laki-laki, dan dia selalu ngomel-ngomel sambil menunjuk Jojo. Sialan, gua gibeng juga lu. Semua yang di bengkel akhirnya tertawa melihat tingkah mereka berdua, karena bisa mencairkan suasana. Singkatnya, setelah selesai memperbaiki kendaraan, kini Rama berpamitan kepada sopir truk. Hati-hati ya pak, lain kali baca doa dulu sebelum bepergian. Iya mas, sekali lagi saya minta maaf ya mas. Sama-sama pak. Kini Rama dan Jojo menuju ke arah Mojokerto. Walaupun terlambat karena insiden yang tidak terduga tersebut, tapi alhamdulillah mereka bisa sampai di tujuan untuk mengantarkan barang dan kembali ke Nganjuk. Singkatnya, setelah Rama pulang dan sampai ke Nganjuk, Sari langsung menceritakan apa yang dialami ketika Rama tidak ada. Mas, iya ada apa? Kasihan Fania, tiap surup dia menangis terus. Kangen kali sama ayahnya, kata Rama sambil terkekeh. Aku serius mas, udah 3 hari Fania menangis. Tiba-tiba Mama menghampiri. Anakmu itu kena sawan Ram, jadi tiap mau masuk rumah basuh kaki dulu. Iya mas, Fania menangis keras tapi tidak mengeluarkan air mata. Tatapannya terus mengarah ke sudut kamar. Mendengar itu, Rama pun langsung beranjak menuju ke kamarnya. Mau kemana mas? Ke kamar, lihat Fania. Setelah di kamar, Rama tidak melihat apapun di sana. Gak ada apa-apa. Tapi dari aroma ini, iya, ini gak salah lagi. Gimana mas? Fania masih tidur. Nyenyak banget ya anak ayah. Mas, nanti sore di rumah aja ya. Nanti kamu lihat sendiri, Fania tiba-tiba nangis. Iya. Sore pun tiba, di mana Fania tiba-tiba menjerit menangis kencang. Tatapannya mengarah ke sudut kamar. Rama pun melihat dengan lebih teliti lagi. Dengan melihat sedikit samar-samar dan mulai terlihat jelas, Rama melihat bentuk tubuh makhluk hitam berbulu dengan mata merah dan mempunyai taring. Sar, tolong gendong Fania dulu, bawa ke ruang keluarga. Jangan masuk kamar dulu sebelum aku perintahkan ya. Iya mas. Rama pun berjalan ke dapur mencari garam kasar dan kembali menuju ke kamarnya. Dia membacakan amalan-amalan yang diajarkan oleh kakek, kemudian melemparkan garam kasar itu ke arah makhluk hitam tersebut. Seketika makhluk itu pun menghilang dan Fania langsung berhenti menangis. Alangkah baiknya pindah kamar, kasihan Fania, usul dari Mama kepada Rama setelah dia menghampiri ke ruang keluarga. Udah mah gak apa-apa, alhamdulillah semua udah aman. Ya sudah, Fania dibawa ke kamar lagi. Malam pun tiba. Rama yang terbiasa sholat malam kini mulai membaca surat-surat pendek, dilanjut surah dan amalan dari kakeknya. Setelah selesai, dia meniupkan ke botol minuman yang terisi air dan garam kasar 1 kresek. Dilanjut, dia menabur garam ke seluruh ruangan. Tidak lupa juga mengelilingi semua rumah. Ketika berada di belakang dan menabur garam, Rama dikejutkan dengan seekor ular besar itu lagi. Dia mendesis. Langsung saja dia menaburkan garam itu ke arahnya 1 genggam. Seketika ular besar itu langsung menghilang. Setelah itu Rama pun kembali lagi ke kamarnya. Mas, gimana? Garamnya udah ditabur? Sudah. Di luar rumah juga? Iya. Oh ya sudah. Ini Fania tidurnya nyenyak banget. Terus yang kamu bawa itu air apa mas? Air Ruqyah Sar. Tolong diminum ya. Nanti kalau bikin air susu buat Fania, campur air ini juga ya. Perintah Rama pada Sari. Iya mas. Sebelum minum, baca bismillah dulu.
Iya. Sari pun meminum air yang diberikan oleh Rama tersebut. Airnya seger mas, enak. Alhamdulillah. Ya udah yuk tidur. Rama kini berbaring dan mulai merasa badannya terasa kaku. Badannya terasa berat dan lelah. Dia pun mulai memejamkan mata. Tapi tiba-tiba badannya terasa ada yang menarik dari atas. Dan ketika Rama membuka mata, kini ia telah berada di hutan yang sangat rimbun penuh dengan pepohonan. Rama mengitari ke seluruh tempat dan dia menemukan sebuah jalan setapak kecil. Dia pun mulai melangkah mengikuti jalan setapak tersebut. Lama berjalan, sampailah ia di sebuah hutan bambu yang sangat lebat. Kini Rama berjalan lagi dan tidak lama kemudian mendapati lahan luas. Dan di sana ada sebuah pasar dengan suasana tempo dulu. Bangunan yang ada di pasar tersebut terbuat dari kayu dan bahannya dari bambu. Anehnya, di sana hanya ada 5 penjual, sedangkan yang dilihat ada beberapa kios yang telah kosong. Rama pun mulai mendekati pasar tersebut. Dan ketika akan mendekati pasar dari arah jalan besar, ada segerombolan prajurit zaman dulu. Ada yang berjalan dan ada juga yang berkuda. Mereka membawa senjata tombak dan pedang. Saat kebingungan, Rama pun ditangkap prajurit-prajurit itu. Bawa dia dan seret dia ke Baginda Raja. Apa yang terjadi? Tanya Rama dalam hati. Hei manusia, ayo jalan. Mau dibawa kemana saya? Jangan banyak tanya. Cepat, ayo jalan. Rama pun tetap terdiam di tempatnya. Cepat jalan atau kupotong lehermu. Tiba-tiba ada salah satu prajurit yang menombak perutnya. Rama pun marah dibuatnya. Lalu rantai yang tadinya membelenggu tangannya seketika dapat diputuskan. Setelah itu dia memukul satu persatu prajurit yang ada di sana. Kini Rama menggunakan silat yang diajarkan oleh kakeknya. Namun para prajurit itu mulai berdatangan, mulai mengepungnya. Karena semakin banyak dan bertambah banyak, Rama pun kelelahan. Kini kedua tangannya dipegang erat oleh prajurit. Ayo, seret dia. Sialan kalian. Prajurit itu tertawa membahana. Rama yang masih mempunyai sedikit tenaga mencoba melepaskan diri dari prajurit itu. Kakinya menghentak ke tanah hingga bergetar. Lalu pukulan jarak jauh dia gunakan dari jarak dekat. Kini sekali pukulan 10 prajurit tumbang dan langsung tak bernyawa. Ketika merasa badannya sudah tidak sanggup berdiri lagi, tiba-tiba sebuah pukulan dari gada mengenai tubuhnya. Rama pun terpental jauh dan tersungkur. Dia melihat ada 2 prajurit dengan badan yang sangat besar dengan otot yang sangat kuat. Prajurit itu membawa gada. Ketika mau bangun lagi, gada itu dipukulkan ke dada Rama. Barulah Rama tersungkur lemas. Dadanya terasa sesak. Dia tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Sekedar berkata-kata saja dia tidak bisa. Namun tiba-tiba dari atas awan datanglah 2 orang, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu berpakaian hitam, dihiasi emas ala-ala kerajaan. Sedangkan sebelahnya seorang wanita manis berpakaian hijau dihiasi emas. Rama pun langsung diseret oleh seorang prajurit bertubuh gempal sampai dia melihat ada sebuah gerbang besi. Ketika hendak masuk ke gerbang, tubuhnya kini mulai bertenaga lagi. Bahkan luka-luka yang ada di tubuhnya seketika sembuh. Rama berdiri dan dengan sekali hempasan tangan, kedua prajurit gempal pun terpental jauh. Tanpa kau suruh masuk, aku bisa masuk sendiri. Lalu Rama pun masuk ke dalam gerbang dan menuju ke arah singgasana raja. Sebenarnya siapa kamu dan apa maumu? Saya Raja Antaboga. Mari masuk ke dalam istanaku. Aku tidak mau. Ada urusan apa kau membawaku ke sini? Mendapat pertanyaan dari Rama seperti itu, raja yang bernama Antaboga itu seketika tersenyum. Ada hal yang penting untuk kita bicarakan. Tidak, bicaralah di sini aja. Aku tidak mau masuk. Baiklah. Maukah kau bergabung denganku, nak? Bergabung di kerajaanku? Tidak, saya tidak mau. Tiba-tiba
Dua prajurit berotot itu memegang Rama dan memaksanya masuk ke dalam sana. "Cepat masuk! Kurang ajar kau!" Seketika tubuh Rama bergerak sendiri dan kaki prajurit itu dibelah menjadi dua bagian. Sedangkan satunya dengan sekali tepukan di kepala, kepalanya langsung hancur. Saat itu juga seluruh prajurit mengepung Rama lagi. Kini pertarungan dimulai lagi. Rama yang sudah hilang kendali semakin cepat bergerak. Dengan sekali hentakan, 10, 20, 30, 40 nyawa berjatuhan, hingga tersisa 5 prajurit yang sudah merasa ketakutan. Rama pun menghampiri prajurit itu dengan perlahan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari arah belakang. Rama pun bisa mengelak dan menghindarinya. "Jangan kau habiskan prajuritku, bocah. Kini aku lawanmu." Di hadapan Rama sekarang merupakan sosok wanita bertubuh ular yang memegang sebilah pedang. Pedang dari siluman itu langsung melayang ke arah Rama, namun dapat dihindari dengan santai. Pedang itu pun kembali ke tangan sosok ratu siluman ular tersebut. Ketika sosok wanita ular itu mencoba menusuk Rama dengan pedangnya, Rama dapat menghindar dengan berputar dan melayangkan tendangan ke arah punggung sosok ratu ular itu. "Sudah cukup main-mainnya, bocah. Tunjukkan kekuatanmu." Rama pun terpejam dan membaca sebuah amalan. Ketika dia membuka mata, dia langsung berteriak lantang mengucapkan takbir. Dan kedua tangannya menepuk keras tanah. Kini tanah mulai bergetar dan semakin kencang. Raja dan ratu itu seakan-akan panik. Bahkan kini guncangannya semakin hebat. Rama melihat sebagian kerajaan itu mulai ambruk. Kini pandangannya sangat tajam menatap raja dan ratu itu. Raja itu tak bergerak sama sekali. Dia hanya tersenyum ke arah Rama. Aneh sekali. Raja itu seolah tidak takut akan serangan Rama, tapi dia malah tersenyum menatap Rama. "Akan aku hancurkan semua yang ada di sini hingga lebur." Tiba-tiba bahu Rama ada yang menepuk dari belakang. "Sudah, hentikan semua ini, nak." Rama pun menoleh ke belakang. Dia melihat seorang kakek-kakek bersorban putih, berpakaian putih memanjang hingga kaki, dan membawa sebuah tongkat dengan wajah sedikit kumis tipis yang membuat orang itu lebih penuh wibawa. "Sebenarnya apa yang kamu cari, nak?" "Maafkan aku tidak mencari apa-apa, kek." "Kuasai emosimu, nak. Kendalikan dirimu. Banyak-banyaklah beristighfar." Rama pun terdiam dan hanya mampu menatapnya. "Lihatlah tempat ini. Sudah hampir hancur dibuatmu, nak. Ini adalah wujud dari emosimu. Maafkan saya, Yai. Sebenarnya apa yang kamu inginkan?" "Saya tidak menginginkan apa-apa, Yai. Alam manusia dan jin itu sangat berbeda. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah SWT, dan jangan kau ikuti kelakuan dari mereka. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu." "Iya, Yai, saya mengerti." "Ya sudah, terimalah benda ini sebagai pelindungmu kelak." Sosok pria itu memberikan sebuah benda yang berbentuk seperti sabit. Bisa dibilang mirip sebuah kujang. "Sekali lagi maafkan saya. Saya tidak bersedia menerima benda apapun. Pelindung saya hanya Allah, dan Allah lah yang akan menjaga saya." Sosok itu kembali tersenyum kepada Rama. "Teruslah berdoa kepada Allah SWT. Yakinlah dengan apa yang kau tuju. Berlindunglah selalu kepadanya. Hanya Allah lah maha segalanya." "Baik, Yai." "Kau memiliki darah wangi, jadi tetaplah waspada. Mintalah perlindungan dari Allah SWT. Insya Allah kehidupanmu akan jauh lebih indah." Rama pun hanya mengangguk. "Sekarang pejamkanlah matamu. Baca kalimat syahadat 3 kali." Rama pun mengangguk dan memejamkan matanya. "Sekarang bukalah matamu dan kembalilah pada keluargamu." Saat membuka mata,
Rama langsung mendengar sebuah tangisan dari seorang wanita. Rama pun menoleh ke sebelahnya dan mendapati Sari sedang menatapnya dengan derai air mata. Ternyata Rama telah 3 hari terbaring di rumah sakit. Setelah pulang dari mengantar barang, Rama tidak sadar dan badannya sangat panas. Seminggu setelah kejadian, barulah Rama tahu bahwa waktu itu Sukmanya dibawa pergi oleh siluman ular. Dan sosok bersorban itu adalah keturunan Raja Jawa Barat, dan beliau juga tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat, yang Rama pun tidak dapat menyebut